Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Ika Dias Retmandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Senin 19 Juni 2023. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan mengalami kenaikan tipis 0,07% dalam sepekan terakhir dibandingkan dengan pekan sebelumnya, yakni Jumat 9 Juni yang berada di level 6.694,02. Adapun pada perdagangan Jumat, indeks ditutup mengalami koreksi 0,23% atau 15,25 poin. Penguatan IHSG selama sepekan ditopang oleh sektor barang baku dan juga teknologi yang keduanya naik yakni 1,74%. Di sisi lain, sektor yang mengalami pelemahan terdalam selama sepekan ada sektor properti dengan koreksi 2,08% dan juga sektor barang konsumen non primer yang melemah 0,82%. Dalam satu pekan, sebanyak 82,1 miliar lembar saham diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 37,2 triliun rupiah. Di seluruh pasar, investor asing cenderung keluar dengan net foreign sale mencapai 1,74 triliun rupiah. Sedangkan di pasar reguler, investor asing membukukan net sale sebesar 1,48 triliun rupiah. Selama sepekan dari dalam negeri, Bursa Efek Indonesia kedatangan dua emiten baru, yakni PT Maxindo Karya Anugrah atau Maksi dan juga PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta atau KLAS. Maksi dan juga KLAS tercatat menjadi emiten ke-41 dan juga ke-42 di Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun ini. Di sisi lain, survei konsumen Bank Indonesia pada Mei 2023 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen pada Mei 2023 sebesar 128,3. Bank Indonesia juga merilis indeks penjualan real yang tercatat sebesar 242,9 atau secara tahunan tumbuh sebesar 1,5% pada April 2023. Kemudian Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2023 mengalami surplus 0,44 miliar US dollar. Dari kabar global, Federal Reserve memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya di level 5 hingga 5,25% dalam rapat yang berakhir 14 Juni 2023 waktu setempat. Akan tetapi masih mengisyaratkan kemungkinan kenaikan suku bunga acuan hingga 50 basis poin lagi pada akhir tahun ini. Sementara itu, serangkaian data ekonomi dan potensi pelonggaran kebijakan jangka menengah dari Cina ikut menjadi sentimen penggerak bursa di Asia. Bank Sentral Cina kembali memangkas suku bunga jangka menengahnya pada Kamis 15 Juni, menyusul aktivitas ekonomi yang melemah. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan berpotensi melanjutkan koreksi ke kisaran 6.660 hingga 6.680 pada perdagangan Senin ini. Pada akhir pekan lalu Jumat 16 Juni, IHSG ditutup melemah 0,23%. Equity Research Analyst Pentrakus Sekuritas Rio Febrian melihat secara teknikal stokastik RSI IHSG cenderung menurun dari area overbought serta terjadi penyempitan positif slop pada MACD. Hal ini menunjukkan adanya potensi koreksi IHSG. Dari luar negeri, pasar mengantisipasi arah suku bunga The Fed pada 13 hingga 14 Juni lalu. Fed mempertahankan suku bunga 5,0 hingga 5,25%. Fed diproyeksikan menaikkan suku bunga 2 kali lagi di 2023. Senior Investment Information Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Muhammad Nafan Aji Gusta sepakat IHSG akan cenderung terkoreksi pada pekan ini. Menurutnya, kenaikan suku bunga The Fed medianya ada di kisaran 5,6%.
Dari dalam negeri sendiri, Bank Indonesia akan menggelar rapat Dewan Gubernur pada 21 hingga 22 Juni 2023 mendatang. Bank Indonesia diproyeksikan mempertahankan suku bunga acuan yang di 5,75%. Rio memproyeksi hari ini IHSG di level resisten 6.750 dan juga support di 6.600, lalu potensi pivot di 6.680. Lalu Nova memprediksikan IHSG di support 6.675 dan 6.654, serta resisten di 6.744 dan 6.787. Beralih pada sektor komoditas, harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang pada perdagangan Jumat kembali terkoreksi tipis dibandingkan Jumat pekan lalu. Ini merupakan penurunan mingguan kedua berturut-turut. Harga emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual Rp1.061.000 per gram pada Jumat 16 Juni, lebih rendah Rp1.000 dibandingkan Jumat 9 Juni pekan lalu, yakni sebesar Rp1.062.000 per gram. Secara harian, harga emas antam perdagangan Jumat hingga Senin yang senilai Rp1.062.000 per gram merupakan level tertingginya dalam sepekan. Adapun harga pada Kamis sebesar Rp1.052.000 per gram merupakan level terendah harga emas antam dalam sepekan. Sementara itu, harga emas satuan 10 gram dan 25 gram masing-masing dijual Rp10.105.000 dan juga Rp25.137.000. Selanjutnya, harga emas satuan 50 gram dibanderol Rp50.195.000, sedangkan ukuran 100 gram dapat ditebus Rp100.312.000. Di sisi lain, harga buyback emas antam berada di level Rp942.000 per gram, lebih rendah Rp1.000 dibandingkan Jumat 9 Juni pekan sebelumnya. Selanjutnya, pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak dunia bergerak menguat selama sepekan terakhir, berbalik dari penurunan beruntun 2 pekan sebelumnya. Hingga perdagangan Jumat petang, harga minyak West Texas Intermediate di New York Mercantile Exchange bergerak di level 70,37 US dollar per barel, lebih tinggi 0,29% dibandingkan pekan sebelumnya, yakni 70,17 US dollar per barel. Sementara itu, harga Brent di ICE Futures Europe menguat 0,84% menjadi 75,42 US dollar per barel, lebih tinggi dibandingkan pekan sebelumnya, yakni 74,79 US dollar per barel. Dalam sepekan, fokus pasar tertuju pada kebijakan suku bunga The Fed. Dalam rapat kebijakan yang berakhir pada 14 Juni 2023, The Fed mempertahankan suku bunga acuannya, tetapi memberi sinyal adanya kebutuhan menaikkan suku bunga pada akhir tahun ini, setidaknya 50 basis poin. Sementara itu, optimisme kuatnya permintaan minyak dari negeri Cina menjadi faktor pengerek harga minyak sepekan. Data menunjukkan adanya lonjakan tak terduga dalam pengoperasian kilang minyak di importir minyak mentah utama dunia tersebut. Throughput atau tingkat pengolahan kilang minyak Cina pada Mei dilaporkan naik sebesar 15,4% dari tahun sebelumnya, menyentuh rekor total tertinggi kedua. Sementara itu, data Biro Statistik Nasional atau NBS menunjukkan output industri tumbuh 3,5% pada Mei 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berita penutup kita pada pagi hari ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan melemah pada perdagangan Senin 19 Juni 2023. Lesunya neraca perdagangan Indonesia dapat berdampak negatif bagi pergerakan rupiah. Ekonom senior KB Valburi Sekuritas, Fikri C. Permana mengatakan bahwa meskipun neraca perdagangan pada Mei 2023 masih mencetak surplus sebesar 0,44 miliar US dollar, ini menjadi surplus terendahnya sejak April
2020. Turunnya performa neraca perdagangan Indonesia kemungkinan akan menyebabkan neraca transaksi berjalan Indonesia turun melemah, bahkan current account berpotensi defisit. Hal ini dapat menekan rupiah bergerak turun, jelas Fikri pada Minggu 18 Juni. Pengamat mata uang Lukman Leong mengatakan pergerakan rupiah juga akan dipengaruhi oleh data ekonomi Amerika Serikat, yaitu survei sentimen konsumen Michigan yang dirilis pada Jumat 16 Juni lalu. Meningkatnya data sentimen konsumen Universitas of Michigan akan menguatkan dolar Amerika Serikat dan menekan rupiah. Lukman memperkirakan rupiah akan bergerak pada rentang 14.850 rupiah per dolar Amerika Serikat hingga 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sedangkan Fikri memprediksikan rupiah akan melemah di kisaran 14.900 hingga 15.100 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari Bloomberg, rupiah spot menguat tipis 0,09% ke level 14.940 rupiah per dolar Amerika Serikat pada Jumat 16 Juni lalu. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gedia Mandala pamit undur diri. Sampai jumpa.